Di kota-kota besar seperti Jakarta, suasana semakin tegang. Kenaikan harga barang yang tak terkendali membuat keluarga-keluarga dari kalangan menengah bawah merasa semakin terdesak. Tak hanya soal makanan, kebutuhan dasar seperti transportasi dan pendidikan pun menjadi semakin sulit dijangkau. Rakyat mulai merasa bahwa mereka tak lagi dilindungi oleh negara yang dulu mereka percayai. Bukan hanya dari kalangan tertentu, namun berbagai lapisan masyarakat merasakan dampak yang mendalam. Dari yang tinggal di pelosok desa hingga yang tinggal di gedung-gedung tinggi kota, tak ada yang bisa lepas dari cengkeraman krisis. Masyarakat yang hidup bergantung pada sektor informal, seperti tukang becak, pedagang kaki lima, hingga buruh harian, mendapati diri mereka tak punya lagi sumber penghidupan yang pasti. Bahkan yang bekerja di sektor pemerintahan dan perusahaan swasta terpaksa menerima pemotongan gaji dan kehilangan tunjangan. Dalam kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan kota besar lainnya, korban tak hanya mereka yang terjebak dalam amukan massa. Banyak dari mereka yang hanya mencari nafkah dengan cara sederhana, pedagang, buruh, bahkan mahasiswa yang sebelumnya berharap perubahan, ikut terkena dampaknya. Suku, ras, dan agama apapun yang mereka anut tak membedakan siapa yang merasa sangat terpuruk dalam keadaan itu. Semua merasakan ketidakadilan yang sama. Namun, di tengah kekacauan ini, yang sangat menyakitkan adalah kehilangan harapan. Tidak hanya di kota besar, namun juga di desa-desa, banyak yang merasa bahwa mereka yang terpinggirkan akhirnya harus berjuang lebih keras hanya untuk bertahan hidup. Bahkan beberapa dari mereka yang tak tahu apa yang sedang terjadi di tingkat pemerintahan tetap menjadi korban, terjebak dalam ketidakpastian yang datang tanpa ampun. Krisis moneter 1998 bukan hanya tentang angka-angka di pasar saham atau kebijakan yang salah. Itu adalah cerita tentang rakyat yang merasa kehilangan arah. Dan meskipun banyak yang menderita, ada satu hal yang tak bisa dipadamkan: semangat untuk berubah. Krisis ini akhirnya membuka mata banyak orang bahwa perubahan itu tak bisa ditunda lebih lama lagi. Karena pada akhirnya, kita semua dengan latar belakang apapun adalah satu bangsa yang harus terus berdiri teguh. Masyarakat Indonesia dengan segala keberagamannya harus menghadapi kenyataan pahit. Namun, justru dari sinilah kebangkitan itu dimulai. Protes-protes besar yang meletus, baik di Jakarta maupun daerah-daerah lain, bukan hanya sekadar seruan untuk menggulingkan rezim yang ada, tapi juga seruan untuk masa depan yang lebih adil bagi semua golongan, tanpa melihat suku, agama, atau ras. Pada akhirnya, setelah Soeharto mengundurkan diri, Indonesia memasuki era baru. Era yang penuh dengan tantangan, namun juga penuh dengan harapan. Harapan bahwa Indonesia bisa lebih baik, lebih adil, dan lebih bijaksana dalam menjalani pemerintahan. Sebuah perjalanan panjang, dari keterpurukan menuju pembaruan, yang dimulai oleh semangat rakyat yang tak pernah padam.